karena itu, Bapak sekalian, kita memasuki bulan-bulan yang sulit bagi kepentingan nasional yang ada. Karena El Nino, kita harus bisa membuat estimasi terjangkau akan turun produksi di sekitar 30-40%. Gimana ngambil gantinya? Tani Lovers, belum lama ini Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan Indonesia akan dilanda El Nino yang mengakibatkan penurunan produksi sebesar 30 hingga 40%. Namun, apa sih El Nino? Bagaimana dampaknya pada sektor pertanian? Dan bagaimana kesiapan kita untuk menghadapinya? Dikutip dari BMKG, El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Biasanya El Nino terjadi di bulan Desember dengan rata-rata sekitar 4 tahun sekali. El Nino terjadi melalui beberapa proses. Pertama, perairan Pasifik bagian tengah dan timur akan mengalami pemanasan suhu yang meningkatkan kelembaban atmosfer di atas perairan tersebut. Selanjutnya, peristiwa tersebut mendorong pembentukan awan dan meningkatkan curah hujan di wilayah tersebut. Setelah proses pembentukan awan tersebut, di bagian barat Samudra Pasifik akan mengalami tekanan udara yang meningkat, sehingga pertumbuhan awan di atas lautan bagian timur Indonesia terhambat. Hal inilah yang menjadikan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia seperti Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan menurun signifikan dari normalnya. Di sektor pertanian, kondisi ini beresiko mengganggu produktivitas dan kesejahteraan petani, seperti terjadinya gagal panen karena kemarau panjang atau kekeringan, karena kurangnya pasokan air untuk pertanian. Selanjutnya, fenomena El Nino dapat mengganggu musim tanam dan pola cuaca yang biasanya menjadi patokan dalam proses produksi. Masalah seperti penundaan penanaman tanaman, penurunan luas tanam, dan gagal panen harus dapat dicegah dengan menyesuaikan jadwal tanam dengan perubahan cuaca yang terjadi. Kelembapan udara yang meningkat juga turut mengundang kehadiran hama dan penyakit tanaman loh. Selain menurunkan hasil produksi, gangguan-gangguan tersebut mempengaruhi kualitas tanaman. Buah dan sayur tumbuh dalam kondisi yang tidak ideal sehingga cenderung memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasa yang kurang enak. Jika terjadi penurunan hasil atau gagal panen, pasokan pangan tentu akan berkurang dan menjadi tidak seimbang dengan permintaannya. Hal ini memicu kenaikan harga dan tidak stabilnya pasar. Melihat ancaman tersebut, bagaimana persiapan kita menghadapi fenomena El Nino? Pertama, perkembangan cuaca terkait El Nino perlu untuk terus dipantau agar petani dapat mengatur jadwal penanaman, jadwal irigasi, dan perawatan secara keseluruhan. Kedua, lakukan konservasi air. Teknik irigasi yang efisien seperti penggunaan irigasi tetes untuk menghemat air, penyediaan embung untuk tada air hujan sejak musim penghujan, dan sumur-sumur atau sumber air alternatif untuk cadangan saat wilayah mengalami kesulitan pasokan air. Ketiga, lakukan diversifikasi tanaman. Tanaman yang beragam membantu mengurangi resiko kerugian akibat fenomena El Nino. Pilihlah tanaman yang adaptif terhadap cuaca panas, sehingga kebutuhan pangan tetap terpenuhi dan petani tetap mendapatkan penghasilan dari produksi varietas-varietas tersebut. Selanjutnya, petani juga dapat melakukan percepatan masa tanam. Sebagai contoh, petani padi yang sudah selesai pada masa panen Oktober hingga Maret dapat segera melakukan penyiapan pembibitan pada waktu yang berhimpitan dengan masa panen. Sehingga ketika masa panen selesai, lahan sawahnya bisa langsung diolah dan ditanami kembali. Dan terakhir, dukungan informasi dan teknologi mutakhir sangat berpengaruh. Penggunaan teknologi hujan buatan untuk wilayah yang terdampak, alat sensor tanah untuk mengecek kelembapan, dan informasi seperti peringatan dini perubahan cuaca, serta langkah-langkah dalam menghadapi El Nino perlu disebarluaskan, agar petani dan masyarakat luas tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi fenomena ini. Nah, Tani Lovers, itu dia pengertian El Nino, serta dampak dan persiapannya yang sudah tim TV Tani lansir dari beberapa sumber. Jangan lupa saksikan tayangan TV Tani lainnya terkait dengan fenomena El Nino di Indonesia. Tim TV Tani melaporkan dari Jakarta.